كذلك الفاتحة إلى حضرة الشيخ وإلى حضرة حجي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Hadis masih berbicara tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar ya. Babnya babu fadli sholat subhi wal asri. Hadisnya hadis ketiga, berbicara tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Wa an Jundubi dan dari Jundub ibni Sufyana radhiyallahu anhu, radhiya semoga ridho Allah anhu kepadanya. Qala, ia berkata, yang berkata Jundub ya bin Sufyan. Qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat semoga menambahkan rahmat. Sholat maknanya ziyadatur rahmah, semoga menambahkan rahmat. Allah alaihi atasnya, atas Rasul, atas Nabi Muhammad wasallama dan salam. Kata Nabi, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Man, siapa orang shalla yang sholat ia, siapa orang yang sholat ia as-subha, sholat subuh, dia sholat subuh, fahuwa maka dia fi zimmatillahi, fi zimmatillahi. Zimmah itu artinya apa? Tanggungan atau pengawasan ya. Sini dia berada dalam jaminan Allah atau hifzihi ya, penjagaan Allah, pengawasan Allah ya. Orang yang sholat subuh. Famzur maknanya tadabbur, pikirkan, renungkan, perhatikan olehmu yabna Adam, wahai putra Adam. Kalau melihat ayat Quran ya itu, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan bani Adam, anak-anak Adam ya, anak-anak Nabi Adam. Ada orang yang nggak mau manggil pakai si gitu ya, orang banyak manggil pakai si ya, si fulan. Jadi nggak ada ayat diartikan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak-anak si Adam, nggak ada ya, nah anak Nabi Adam. Nah, jadi orang yang sholat subuh dia berada dalam tanggungan Allah, jaminan Allah, penjagaan Allah. Maka pikirkan olehmu yabna Adam, wahai putra Nabi Adam, maksudnya manusia kita ya. La yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bisyai'in. La yatlubannaka, jangan sampai yatlubannaka Allah, jangan sampai Allah menuntutmu. Jangan sampai Allah menuntutmu. Min dhimmatihi, dari jaminannya, dari penjagaannya, dari pengawasannya, dengan sesuatu. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya kalau orang sholat subuh dia
berada dalam jaminan Allah, berada dalam penjagaan dan pengawasan Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita dari zimmahnya, dari pengawasannya, dari jaminannya, bisain sebab sesuatu, karena sesuatu umpamanya maksiat, bikin dosa ya. Orang sholat subuh dia bikin dosa gitu. Orang sholat subuh dia maksiat. Jadi sholat subuh berat ya, sholat subuh. Apalagi udah kagak subuh, pagi-pagi udah ngezolimin orang, pagi-pagi udah ngeluh ya. Ngeluh pagi-pagi, keluar pagi-pagi ngopi, yang ngopi ada yang beli uduk, yang beli goreng pisang, ngobrol dah gitu ya. Ngobrol-ngobrol ngeluh ya. Ngeluh apa? Ngeluh kehidupan, aduh sekarang ini ya. Orang yang ngeluh itu haram hukumnya ya. Karena orang yang ngeluh itu sama saja dia tidak ridho sama Allah. Atau pagi-pagi udah kagak subuh nongkrong ngopi atau beli sesuatu ya. Ngomongin orang, udah zolimin orang pagi-pagi ya. Diawali pagi-pagi perjalanannya itu dengan maksiat ya. Subuh-subuh. Kalau ngeluh kepada Allah boleh. Nah, ngeluh kepada orang itu kalau kita cerita tentang duka kita, kalau kita cerita tentang kesulitan kita kepada orang, tapi tujuannya untuk mencari solusi ya, tujuannya untuk minta pandangan atau pendapat ya, itu boleh, itu nggak masuk kategori ngeluh ya. Tapi kalau cerita bukan mau mencari solusi tapi sekedar mencerita kesulitannya, itu ngeluh ya. Ngeluh, maka kata Syekh Nawawi, mengeluh kepada orang hukumnya haram, ngeluh kepada Allah boleh. Mau ngeluh pagi-pagi sholat subuh, mau ngeluh tengah malam, nangis ya sejadi-jadinya, ceritakan tentang keluh kesah kita kepada Allah ya, karena memang tempatnya Allahus Samad ya. Allah tempat berlindung, Allah tempat bergantung, memang tempatnya gitu. Nah, kita keluhkan ya, kepada Allah semuanya tentang hidup kita. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna apa, silih berganti, silih berganti, fikum padamu, malaikatun malaikat ya, silih berganti, billail di waktu malam, wa malaikatun, dan ada malaikat juga bin nahar di waktu siang. Jadi ada yang ngiring kita nih, malaikat di waktu malam, ada yang ngiring di waktu yang lain, waktu siang. Wayajtami'una, dan berkumpul mereka, para malaikat. Wayajtami'una, dan berkumpul mereka, para malaikat. Fi sholatil fajri, di waktu sholat fajar. Fajar di sini yang dimaksud adalah sholat subuh.
fi sholatil fajri, itu sholat subuh, wa sholatil asri, dan sholat asar. Kumpul mereka para malaikat fihima, itu pada sholat subuh dan sholat asar. Untuk apa? Untuk membawa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat datang kumpul kepada orang yang sholat subuh dan sholat asar, yaitu membawa apa? Lutuf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Latafallahu ta'ala bil mu'minin, Allah berikan kelembutan kepada orang mukmin, kemudian Allah berikan kemuliaan kepada orang mukmin. Kumpul malaikat subuh. Nah, jadi malaikat itu kita sholat subuh, dia datang kumpul, pergi udah. Ntar ya, datang lagi sholat juga. Jadi malaikat lihat, oh masih ada yang sholat, oh masjid masih ada yang sholat, musola masih ada yang sholat. Kalau udah nggak ada yang sholat, udah kiamat kali, ya. Udah kiamat kalau udah nggak ada yang sholat. Jadi malaikat tuh tiap hari turun, mereka kumpul, masih menyaksikan hamba Allah itu, mereka pada sholat subuh, sholat asar. Datang malaikat di saat kita sholat subuh dan sholat asar. Jadi malaikat itu istima'ul malaikah. Malaikat berkumpul kepada mereka, orang-orang yang beribadah sholat subuh dan asar. Kemudian mereka pisah di saat mereka sedang sholat juga, di ibadatihim. Sehingga thumma ya'rujul ladina batu apa ya tuh nih? Batu ya. Thumma ya'ruju alladzina batu fikum. Thumma, kemudian ya'ruju, naik, alladzina malaikat yang batu bermalam bersama, fikum, kepadamu. Jadi orang ibadah tuh malaikat ada nyaksiin, ya, bersama mereka orang-orang yang ibadah. Sholat malam, ya, malaikat ada. Jadi kalau sholat malam jangan takut, ya. Saya mau sih sholat malam, cuman mau ambil wudhunya ke kamar mandi merinding gitu. Sholat malam takut, ya. Padahal malaikat hadir. Malaikat hadir, dia pun berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kamar mandi lihat ada bayangan, nggak jadi, balik lagi masuk ke kamar, padahal bayangan dia sendiri, ya. Iseng kalau sholat malam, tapi kalau nggak sholat malam biasa aja, ya. Nah, ya ruju naik mi'raj alladzina, malaikat yang batu bermalam bersama fikum, kamu naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayas'aluhum rabbuhum, ini malaikat yang menyaksikan kita sholat, malaikat yang ada pada saat kita sholat. Fayas'aluhum, maka bertanya pada mereka, rabbuhum, Tuhan kamu. Jadi tiap hari ini malaikat ditanya sama Allah, ditanya dari mana, habis lihat hamba-hambamu ya Allah, terus kenapa kamu tinggal, dijawab oleh dia, jadi Allah bertanya padahal Allah udah tahu, Allah udah tahu, wa huwa a'lamu, dan dia Allah a'lamu, maha mengetahui, bihim, dengan mereka. Kalau Allah nanya sama malaikat bukan berarti Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi, kaifa, bagaimana
Taraktum, kamu tinggalkan ibadi, hamba-hambaku. Ya, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Fayaquluna, malaikat menjawab, tarakna, kami tinggalkan hum, mereka, wahum, dan mereka, yusalluna, sedang pada sholat. Sholatnya di sini menurut Imam Nawawi sholat subuh. Wahum yusalluna, sedangkan mereka yusalluna pada sholat subuh. Oh, pada sholat subuh berangkat, ya, malaikat pergi lagi. Wa atainahum, dan kami datangi mereka. Wahum, sedangkan mereka yusalluna pada sholat asar. Sholat asar. Yusalluna pada sholat asar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu jadi ibadah kita disaksikan oleh malaikat dan sampai beritanya kepada Allah, ya. Meskipun Allah sudah tahu hamba-hambanya itu mana yang taat, mana yang enggak, mana yang sholat, mana yang kagak, Allah tahu, ya. Tapi ini lebih kuat lagi, ya. Lebih kuat, malaikat laporan menyaksikan si anu, si anu, si anu. Jadi ketahuan yang enggak sama yang ngejalanin. Wa an Jarir ibn Abdullah Al-Bajali, dan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, berkata Jarir, kunna, kami berada indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat lagi kumpul, ya. Kunna, kami berada bersama Nabi, yaitu jamaah minas sahabat, ya. Sekumpulan daripada para sahabat, mereka sedang berada bersama Nabi. Fanazara ilal qamari, maka fanazara, maka Nabi melihat ilal qamari lailatul badri, kepada bulan purnama. Lagi kumpul nih, ya, ada bulan purnama, Nabi lihat bulan purnama, ya. Sambil berkata, faqala, dan Nabi berkata, satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yati. Kata Nabi, innakum, sesungguhnya kamu, satarawna, akan melihat, ada sinnya itu, maknanya akan. Kalau kalimat fi'il kemasukan sin, seperti yadhabu, artinya kan pergi, ada sin, saya dhahabu, akan pergi. Ada sin, ada saupa. Kalimat itu kan ada kata kerja, ada kalimat isim, kata benda. Nah, kalau kalimat kata kerja kemasukan sin, kemasukan saufa, maka artinya akan. Satarawna, akan melihat kamu rabbakum, Tuhanmu. Kita ini hamba Allah akan melihat Allah, Tuhanmu. Kata Nabi, kama, sebagaimana tarawna, kamu melihat hadzal qamar, ini bulan purnama. Ya, bulan purnama itu dilihat bagus, ya. Wah, bulan purnama, ya. Nanti mereka, kalian, kata Nabi, semua akan melihat Tuhanmu. La tudamuna fi ru'yati, ketika kita melihat Tuhan nanti, kata Nabi, ya, la tudamuna, tidak silau, tidak silau fi ru'yati, di dalam melihatnya. Kita melihat Allah nggak silau, nggak kayak kita lihat lampu, oh silau, jadi jelas, terang, nyata. Nah, maka kata Allah, siapa orang yang ingin berjumpa, yarju, ya, yang berharap ingin berjumpa liqa rabbih, ya, ingin bertemu Tuhannya, maka kerjakan amal soleh. Ya. Jadi ingin melihat Tuhan, ingin menyaksikan Tuhan, ya,
yaitu mengerjakan amal soleh, amal soleh, amal ibadah, jangan ditinggal. Ya, amal soleh banyak, ya. Banyak amal soleh, apapun kita lakukan, ini yang menjadi jalan buat kita untuk melihat Allah, bukan menyaksikan, ya, tapi ru'yah. Ya, ru'yah itu melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau di dunia kita nggak bisa melihat Allah dengan mata kepala sendiri, ya. Jadi kalau ada orang, saya ngamal, saya wirid, ya. Wirid apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Saya wirid ini, ya. Udah berapa hari? Seminggu. Dapat seminggu, perasaan saya kayak ngambang. Terus saya kayak melihat Allah, ya. Otaknya yang ngambang, ya. Betul. Melihat Allah katanya. Bisa jadi yang dilihat setan. Ya, wiridnya baru seminggu, udah ngaku melihat Tuhan, udah ngaku ngambang. Nabi wirid nggak pernah ngambang. Kali Nabi wirid, terus ngambang enggak, biasa aja, ya. Biasa aja Nabi wirid. Cuma wiridnya Nabi itu beda sama wiridnya kita, ya. Zikirnya Nabi beda sama zikirnya kita. Zikir kan ada dua, ya, ada zikir lisan, ada zikir fi'li. Zikir ucapan, ada zikir perbuatan. Nah, kita pada kuat-kuat zikir lisan. Ada yang wirid zikir sampai bilangannya sekian, ada yang jumlahnya sekian, tapi kita banyak kalah di zikir perbuatan. Zikir perbuatan. Nah, zikir lisan dan zikir perbuatan ini Allah satukan, dikumpulkan di dalam salat 5 waktu. Dalam salat 5 waktu ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir perbuatan. Apa zikir hati dalam salat? Ketika kita berdiri, usolli fardhu lillahi ta'ala, fardu karena Allah, hati karena Allah, hati mencari ridha Allah. Hati kita nggak kemana-mana pada saat sholat, tertuju kepada Allah. Kita berdiri di depan, di pemimbaran kita berdiri, Allah nggak ada di mimbar. Kita berdiri di atas podium, Allah juga nggak kelihatan. Kita berdiri di atas sajadah, Allah nggak kelihatan. Di mana Allah pada saat kita sholat? Di hati kita. Di hati kita. Dari awal kita berdiri udah karena Allah, berarti Allah di hati, ya. Kita sholat menghadap kiblat, ya. Di hati kita ada Allah. Jadi mau mencari Allah ada di mana? Bukan di pemimbaran, bukan di atas sajadah, bukan di musola, bukan di masjid, tapi di hati kita. Nah, ini kan namanya zikir qalbi, ya. Zikir hati. Kemudian kita bergerak, angkat tangan, takbiratul ihram, angkat tangan kita, Allahu Akbar, kita letakkan di tubuh kita. Kemudian kita ruku, kita sujud. Ini zikir perbuatan, ya. Zikir perbuatan. Coba aja sholat nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, ya. Itu dianggap aliran baru, sesat. Ada orang sholatnya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, ya. Nah, itu zikir perbuatan. Kemudian kita baca, ya, baca surah, baca kalimat-kalimat lain, baca tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, zikir lisan. Jadi disatukan di dalam sholat, ya. 3 macam zikir. Zikir ucapan, zikir hati, zikir perbuatan. Maka orang yang sholatnya rapi itu dapat diharapkan bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Itu sesungguhnya, ya. Jadi sholat itu buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah, ya. Biar apa? Biar kita bisa mencegah kekejian dan kemungkaran yang ada di dalam diri kita.
manfaatnya, gunanya, untungnya, akibatnya kembali ke kita semua. Nah, maka ada istilah as-shalatud daim, sholat yang langgeng. Selesai sholat dia sholat lagi, ya. Ada orang selesai sholat dia sholat lagi, maksudnya apa? Zikir perbuatan, gitu. Zikir perbuatan ini kita banyak melanggar, zikir perbuatan ini kita banyak nggak beres, ya. Mulutnya zikir, perbuatannya lupa sama Allah, ya. Mulutnya ingat Allah, hatinya ingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, rabbana zalamna anfusana, dan kalimah-kalimah lain kita baca. Tapi perbuatan kita nggak zikir tuh. Maka dibilang lisanul hal absahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih fasih daripada ucapan. Ya, ada orang yang dia nggak kelihatan zikir lisan, tapi zikir perbuatan. Zikir perbuatan, ya, perbuatannya baik, perbuatannya ingat, ya, selalu merasa ada Allah di hatinya dimanapun dia berada, ya. Nah, itulah salah satu hikmah diperintahkannya kita sholat, diajarkannya kita sholat oleh Nabi, ya, ketika beliau menerima perintah di saat Mi'raj naik ke langit, turun nih ajaran sholat, ibadah badan yang paling utama. Ibadah sholatnya disebut ibadah mahdhah, ibadah yang murni, ya, paling utama. Nah, nanti kita bisa melihat Tuhan, kata Nabi, fa in istata'tum, maka jika kamu mampu, jika kamu mampu, maksudnya menjaga, jika dia mampu menjaga, yaitu muhafazah ala hataini sholatain, dia bisa menjaga sholat subuh sama asar. Sholat subuh sama asar dia bisa jaga, maksud hadis ini yurja biha nailur ru'yah, dapat diharapkan dia bisa memperoleh, bisa melihat Tuhannya, bisa melihat Allah. Fa in istata'tum, maka jika kamu mampu, Allah tughlabu, jangan sampai dikalahkan, jangan sampai kamu dikalahkan, jangan sampai kamu dikalahkan ala sholatin, atas sholat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, sholat subuh. Jangan sampai kamu dikalahkan atas sholat sebelum terbit matahari, maksudnya atas sholat subuh, jangan sampai kalah, jangan sampai ditinggal. Wa qabla ghurubiha, dan sholat sebelum ghurubiha, terbenamnya matahari, sholat asar. Faf'alu, kata Nabi, maka kerjakan olehmu, kerjakan olehmu. Kalau ingin ru'yah, ya, ru'yatullah, kalau ingin melihat Allah, kerjakan. Faf'alu, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, fanazara ilal qamari lailata arba'a asyarata, fanazara, Nabi melihat, ilal qamar, pada bulan purnama, lailata arba'a asyarata, malam tanggal 14, malam tanggal 14. Wa an Burdata, dari sahabat Burdah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Buraidah, ya. Wa an Buraidah radhiyallahu an, dari Buraidah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri habita amaluhu, rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari.
Kata Nabi, man taroka, man siapa orang taroka yang meninggalkan dia sholat al-asri akan sholat asar. Siapa orang yang meninggalkan sholat asar, habito maka gugur, maka rontok amalhu amalnya, maka rontok gugur semua amalnya. Rawahul Bukhari. Maksudnya apa nih hadis nih? Ya. Maksudnya yaitu wal muradu bihi butlanus thawab, ya. Batal pahalanya, nggak dapat pahalanya. Nah, dia tinggalin itu sholat asar, maka pahalanya, keutamaannya itu bisa gugur, bisa rontok. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Babu fadli masyi ilal masajid, bab keutamaan masyi berjalan ilal masajid menuju masjid, bab keutamaan berjalan menuju masjid. Entah dia menuju masjid mau i'tikaf, entah dia menuju masjid mau sholat, entah dia menuju masjid untuk menuntut ilmu, ada keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada arwaha. Kata Nabi, man siapa orang ghada yang pergi pagi-pagi, jadi ghadan ini dia pergi pagi, yaitu syair qabla zawal, dia keluar berjalan menuju masjid sebelum terbit matahari, ya, subuh maksudnya keluar dia. Auraha atau sore, atau dia keluar sore menuju masjid. Man siapa orang ghada yang pergi pagi ilal masjid menuju masjid, auraha atau sore, maksudnya asar. Ini kan a'ada maka Allah sediakan, a'ada maka menyediakan, Allah oleh Allah, lahu baginya, Allah sediakan buat dia fil jannati di dalam surga nuzulan hidangan. Allah sediakan hidangan yang rasanya belum pernah kita temukan di dunia, ya. Hidangan yang rasanya belum pernah kita rasain di dunia, ya. Hidangan surga. Jadi dia keluar pagi-pagi menuju masjid atau musola, kemudian sore dia keluar berangkat menuju masjid atau musola. Untuk apa? Ya. Umpamanya liyu'adiya fihi sholat, umpamanya dia ingin menunaikan sholat, atau liyu'adiya fi ibadah, dia mau menunaikan ibadah baik sholat atau i'tikaf. I'tikaf itu masuk ke masjid, duduk i'tikaf, niat, aku niat i'tikaf karena Allah, gitu. Bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacanya itu 3 kali atau 4 kali baca. I'tikaf namanya, ya. Kalau kita masuk masjid nggak i'tikaf makruh, ya. Ada ulama bilang masuk masjid nggak i'tikaf makruh, ini masuk dari luar ke masjid, yang nggak ada kegiatan dia masuk aja, ya. Nyanyi lagu Charlie Van Houten, ya. Bukan i'tikaf dulu, ya, duduk, aku niat i'tikaf karena Allah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi masuknya nggak makruh, ya. Atau sholat tahiyatul masjid, gitu. Udah
dia mau apa udah niat iktikaf. Ya. Jadi liyu'addiya fi ibadatun min sholatin aw iktikaf, dia ke masjid, ke musola, ya, mau sholat, atau dia ke masjid mau iktikaf, atau qiraatil Quran, atau dia mau baca Quran, atau dia ingin ikra'i ilmin, ingin ngaji, ingin untuk ilmu, ingin belajar, atau ingin ngajar. Kedatangannya dia ke masjid, kedatangannya dia ke musola, tujuannya untuk ibadah, ya. Entah sholat, entah iktikaf, entah baca Quran, entah nuntut ilmu, ya. Entah nuntut ilmu. Nah, ini orang-orang ini nanti kelak di yaumil akhir Allah akan siapkan buat mereka surga, ya. Surga Allah siapkan, nuzulan, bahkan dilengkapi dengan nuzulan, hidangan-hidangan. Kullama goda auraha, kullama setiap goda pagi, auraha atau sore, pagi sore dapat hidangan makanan surga. Surganya disiapkan, hidangannya diturunkan. Itu buat orang yang, makanya niatnya jangan salah, ya. Niatnya datang ke masjid jangan salah, niat untuk ilmu karena Allah, ya. Niat ke masjid karena ibadah, semuanya karena Allah. Nah, itu nanti Allah siapkan surga dilengkapi dengan hidangannya, ya. Saum kita magrogol gak ada apa-apanya, ya. Makanan surga jauh. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, man tatahhara fi baitihi, man siapa orang tatahhara yang bersuci, fi baitihi di dalam rumahnya, dia bersuci dalam rumah, ya. Udah mandi dia bersuci, wudhu di rumah wudhunya. Summa madha, kemudian dia berjalan ila baitin min buyutillah, ke rumah daripada rumah-rumahnya Allah, masjid atau musola, ya. Mau kemana? Mau ke rumah Allah, mana? Masjid Al-Aman. Mau kemana? Mau ke rumah Allah, mana? Musola Baitul Munawarah. Musola Munawarah nggak pakai bait ya, Munawarah ya, nawar, terang, apa, lampu, munawar, cahaya. Jadi dia bersuci keluar menuju rumah daripada rumah-rumah Allah. Banyak rumah Allah di Duri Selatan aja ada berapa tuh? Masjid Al-Ulama satu, Masjid Al-Amar, kemudian Ar-Rahmat, ya tuh, kemudian Munawarah, Baitul Mutakin, Darul Falah, Istiqomah, Al-Jihad, Idharus Syukri. Banyak, ada berapa ya? 9 musola. Berapa masjid? 2 masjid, ya. Di sana di Cahaya ada Misbahul Zawharah, ya, Al-Huda, ya. 4 masjid, 9 musola. Banyak di Duri Selatan, ya. Mau kemana? Masjid, rumah Allah, ya. Yang di mana rumahnya? Itu Bang PSS, oh Baitul Mutakin. Mau kemana? Ke rumah Allah, mana? Jembatan 5, Al-Huda. Ya. Tapi jangan ada keyakinan, jangan ada etikot, ya. Nanti dianggap Allah tinggal di TSS lagi, ya. Baitul Mutakin rumah Allah, berarti Allah tinggal di situ. Awas, jangan, ya. Mau kemana? Ke rumah Allah. Gimana? Masjid Al-Amar. Allah tinggal di Gang Haji Amrin, masa? Gitu. Jadi itu bahasanya, maksudnya rumah-rumah untuk menghadap Allah, untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti Allah ada di dalam masjid, bukan berarti Allah ada di dalam musola, bukan berarti Allah ada di dalam majelis taklim, ya. Allah ada di hati kita tadi, ya.
Adapun itu ya, apa namanya, istilah sebutan daripada ayat Al-Quran, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah, untuk menghadap Allah. Nah, ngapain dia ke rumah Allah? Liyaqdiya faridatan min faraidillah, liyaqdiya, untuk menunaikan faridatan, keparduan, min faraidillah, daripada kefarduan daripada kewajiban yang ditetapkan Allah. Apa contohnya? Seperti sholat 5 waktu, nuntut ilmu, i'tikaf tadi, dia menuju rumah-rumah Allah untuk ibadah. Kanat, maka adalah, khutuwatuhu, langkah-langkahnya, langkah dia, ihdahuma, salah satu dari kedua langkahnya, tahuttu, menghapus, khotiatan, kesalahannya, salahnya dihapus oleh Allah. Nih kita kan melangkah pakai 2 kaki, satu langkah kaki kita ini menghapus, Allah hapus kesalahan kita, satu langkah kaki yang satunya Allah angkat derajat kita, gitu. Wal ukhra, dan kaki yang satu, langkah yang satu, tarfa'u, Allah angkat darajatan, derajatnya, ya, dihapus dosa dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan ibadah kita, ya, yang kita lakuin, yang sudah atau yang saat ini, semua kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia, ya. Apa yang kita lakukan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun tujuan kita dari semua yang kita lakukan itu lillah, semata-mata karena mengharap ridho Allah. Demikian, Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mah wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka al-futu wal munu wa ruswata wa tan-nasr wa salahal jasadi wa Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, waftah alaina futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fi dzurriyyatina wa la tadurna fi kulli ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.